Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersukacita, bersemangat dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk hidup, melayani dan memuliakan Tuhan. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Tertulis demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pandangan yang salah mengenai Roh Kudus. Sebagian orang menganggap Roh Kudus adalah sebuah kuasa atau kekuatan dari Tuhan. Sebagian lagi berpikiran bahwa Roh Kudus itu tidak selalu ada dalam diri seseorang, dan kehadiran Roh Kudus terasa seperti sebuah sensasi hangat dalam tubuh atau ditandai dengan perasaan merinding. Pandangan-pandangan seperti ini tidaklah tepat. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau kekuatan, tapi Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus disebut juga dengan Roh Allah atau Roh Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya dan hadir dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi Roh Kudus tidak datang dan pergi, tapi selalu ada bersama kita. Dan itulah penyertaan Tuhan yang Immanuel, selalu beserta kita. Tanpa adanya perasaan merinding, Roh Kudus selalu ada dan hadir dalam hidup kita di setiap waktu, situasi dan dimanapun kita berada. Saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus atau Roh Allah adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, tapi bukan suatu pribadi yang terpisahkan, melainkan satu hakikat. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-7, Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Yesus. Hal ini saudara tidaklah mengherankan, karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dengan mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ini, kita dapat melihat apa saja peranan dan dampak Roh Kudus dalam hidup kita. 3 dampak Roh Kudus dalam hidup kita adalah: yang pertama, Roh Kudus memerdekakan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus memerdekakan kita dari perhambaan dosa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dan kudus oleh kuasa darah Tuhan Yesus melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, Roh Kudus mentransformasi hidup kita. Di ayat yang ke-18 dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dijadikan ciptaan baru, dikembalikan kepada citra Allah,
Ada transformasi, yaitu perubahan total, di mana buah roh nampak dalam kehidupan kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus membawa kemuliaan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-18 dikatakan, kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara dan saya, yang tadinya telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dipulihkan kembali dan diberikan kemuliaan sebagai anak-anak Allah yang hidup, yang tidak lagi berkecimpung dalam dosa, melainkan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hargai Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri. Ia hadir menuntun dan mengingatkan kita untuk terus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Sadarilah saudara, bahwa kita telah dimerdekakan, diubahkan, dan dijadikan mulia. Karena itu jangan lagi kita hidup dalam dosa yang mendukakan hatinya, tapi hiduplah dalam kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan tentang siapa kami di dalam Engkau. Roh-Mu yang kudus telah mengubahkan kami, telah menjadikan kami baru di dalam Engkau. Roh Kudus-Mu telah memerdekakan kami dan menjadikan kami mulia, serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau mengasihi kami? Kami tidak layak, tapi Engkau menjadikan kami sebagai rumah-Mu. Engkau menyucikan kehidupan kami dan membaharui kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami terpuruk dalam kebinasaan, tapi Engkau mengangkat dan menyucikan kami, menjadikan kami mulia, kembali memiliki citra-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu. Berkati dan pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan, sehingga di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang mengalami sakit penyakit, di rumah sakit ataupun di rumah, agar Tuhan menjamah setiap kami, memberikan kesembuhan, melawat dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Dan kami mau pakai kekuatan dan kesehatan itu untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Setiap permohonan doa kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berikanlah jawaban seturut dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya kami alami selalu kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.